Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'd. Bertemu di mata kuliah agama dan gender setelah kemarin kita membahas pendahuluan, sekarang kita membahas gender dalam agama Hindu. Banyak sekali isu-isu yang berkaitan dengan gender di dalam agama itu. Kita tidak akan membahas semuanya, kita membahas sedikit yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebelum itu jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai perkuliahan. Baik, yang pertama peran wanita Hindu dalam kitab Manawa Dharma Sastra, yaitu yang pertama sebagai seorang ibu, kemudian sebagai seorang pemelihara, maksudnya di sini adalah pemelihara keluarga, ya, keluarga. Kemudian pendidik keluarga, anak khususnya, kemudian pelaksana upacara keagamaan. Jadi wanita dalam Hindu juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upacara keagamaan, kemudian melayani suami, sekaligus sebagai istri, yaitu yang tugasnya sebagai ibu rumah tangga untuk melayani suami, melayani anak, dan menjaga keharmonisan. Kemudian sumber kebahagiaan leluhur, maksudnya sumber kebahagiaan leluhur di sini jadi kalau punya anak, artinya kalau si wanita ini punya anak, anaknya banyak, kemudian nanti anaknya punya anak lagi, punya cucu dan sebagainya, itu akan menyenangkan leluhur mereka. Karena semakin banyak anak, semakin banyak cucu, semakin banyak keturunan, itu leluhur akan semakin bahagia di alam sana gitu. Kemudian wanita juga sebagai indikator kebahagiaan keluarga. Jadi bahagia atau tidaknya keluarga itu bisa dilihat dari wanitanya. Kalau wanitanya itu bahagia, seorang istri bahagia, seorang ibu bahagia, maka keluarga akan bahagia. Tapi kalau wanita atau istri atau si ibunya ini tidak bahagia, ya keluarga bakal ikut-ikutan tidak baik. Jadi indikatornya adalah wanita. Jadi sebagaimana kita melihat wanita bahagia, sebagaimana kita ingin keluarga bahagia, sebagaimana itulah kita berusaha membahagiakan sosok wanita dalam rumah itu. Seperti itu. Kemudian kalau dalam sastra Hindu, istri itu punya peran yang pertama Ardhanggani, yaitu sebagai belahan jiwa dari suami. Jadi sosok belahan jiwa, sosok partner dari suami yang partner menjalani hidup dalam suka dan duka. Kemudian Jaya, pakai A2 ya belakangnya, itu sebagai seorang wanita yang secara kodrati dia melahirkan anak-anaknya, melahirkan keturunan-keturunannya. Kemudian Sahadarmini, yaitu punya peran, dia ikut berperan dalam aktivitas sosial maupun keagamaan. Jadi dia tetap punya hak dan kewajiban dalam melaksanakan norma-norma sosial dan agama. Kemudian berikutnya itu Dharma Patni. Dharma Patni ini wanita atau istri sebagai partner untuk melaksanakan atau bahkan memimpin upacara-upacara keagamaan, pelaksanaan keagamaan, upacara-upacara menyembah Tuhan. Nah, itu istri punya peran sebagai Dharma Patni dalam ibadah-ibadah. Kemudian kewajiban wanita itu yang pertama adalah simakrama. Simakrama itu apa? Simakrama itu wanita wajib hidup bermasyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi ya seorang wanita itu nggak bisa atau nggak boleh diem saja di rumah, nggak keluar-keluar, harus bertetangga, harus bersosialisasi dan sebagainya. Kemudian satya bakti. Satya bakti ini dia artinya harus menjalankan atau melaksanakan aturan-aturan yang berlaku, undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku. Jadi taat kepada pemerintah, taat kepada atasan, taat kepada baik pemerintah lokal maupun pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kemudian satya bela negara, yaitu wanita ikut membela negara apabila negara atau komunitasnya itu dalam keadaan terancam, maka wanita harus siap berkorban, siap melindungi negaranya. Itu kewajiban wanita. Nah, kemudian untuk hak wanita Hindu sendiri ada banyak, yaitu untuk hidup yang layak sebagaimana manusia pada umumnya, kemudian mendapatkan pengakuan atas eksistensinya dalam masyarakat. Artinya dia harus jangan sampai dikucilkan, jangan sampai tidak dihargai, harus dilibatkan dalam aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, kemudian hak untuk dapat bergaul dengan sesamanya. Jadi jangan sampai ada hukuman sosial atau semacamnya kepada wanita-wanita di dalam agama Hindu. Jadi dia berhak untuk mendapatkan teman, mencari relasi, dan sebagainya. Kemudian hak untuk hidup bersama dengan orang lain di lingkungan masyarakatnya. Kemudian hak untuk mendapat penghargaan atas dedikasi dan loyalitasnya. Jadi tetap harus ada validasi sosial, harus ada penghargaan, harus ada penghormatan terhadap apa yang sudah dikontribusikan oleh wanita Hindu itu. Kemudian hak untuk sama dengan pria di depan hukum dan pemerintahan, dan tentu saja punya hak politik yang sama, boleh memilih pemimpin atau dia mengajukan diri untuk dipilih, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah perkawinan antar wangsa atau antar kasta mungkin ya, kalau istilahnya di Bali itu antar wangsa. Biasanya penganut agama Hindu itu menganut pernikahan endogami, yaitu endogami itu artinya adalah menikahkan dengan yang sesama atau yang masih punya kekerabatan dekat, entah itu masih keluarga besar atau masih satu suku atau masih satu kasta, itu namanya endogami. Nah, umat Hindu itu masih banyak menganut perkawinan endogami. Jadi kalau orang menikah itu harus satu kasta, nggak boleh beda kasta. Itu namanya nanti perkawinan antara bangsa. Ini dulu di Bali itu sangat banyak, bukan banyak, sangat ditentang. Kalau ada orang melakukan perkawinan endogami itu akan dapat sanksi adat. Sanksi adat itu bisa berupa cemoohan, bahkan yang paling parah itu diusir dari Bali. Nah, menariknya adalah jadi antara bangsa ini kebanyakan merugikan wanita. Jadi ada istilah namanya triwangsa, tiga wangsa, tiga kasta ya. Kastanya kan yang di Hindu dikenal ada, di Bali ada 4, yaitu Waisya, Brahmana, Satria, dan Sudra. Sudra paling bawah. Triwangsa itu untuk kasta yang 3 pertama tadi, Brahmana, Waisya, dan Satria. Jadi kalau ada 3 kasta ini menikah dengan Sudra, itu disebut perkawinan antar wangsa. Akibatnya apa? Nah, ini menariknya, wanita yang dirugikan kalau misalnya wanita dari Sudra, kemudian laki-lakinya dari Triwangsa tadi, maka si wanita tidak bisa otomatis menjadi naik kastanya, menjadi Triwangsa. Dia tetap menjadi Sudra. Sebaliknya, kalau wanita dari golongan Triwangsa, dari Waisya, Brahmana, atau Satria, menikah dengan laki-laki dari golongan mohon maaf, kalau si wanita itu dari golongan Triwangsa dan laki-lakinya dari Sudra, maka si wanita ini akan turun kastanya. Nah, ini menarik kan? Kalau laki-laki nggak bisa turun kasta, tapi kalau wanita bisa turun kasta. Nah, ini berarti kan wanita dirugikan. Nah, tapi di Bali yang seperti itu sudah dihapus oleh DPRD Bali nomor 11 tanggal 12 Juli 1951. Artinya sekarang secara legal formal perkawinan antar bangsa itu sudah normal, sudah dilindungi oleh undang-undang. Meskipun ya mungkin masih ada beberapa golongan triwangsa yang tetap kekeh melakukan perkawinan endogami. Seperti itu. Nah, kemudian di India itu ada istilah namanya, ada kelompok namanya Hijra. Kadang disebut sebagai gender yang ketiga. Di luar laki-laki dan perempuan ada istilah Hijra. Nah, ini contoh foto golongan orang-orang Hijra di India.
Mungkin kalau kita terjemahkan mungkin seperti orang yang melakukan apa ya? Kalau orang India sendiri seperti itu, mengistilahkan seperti pria yang impoten. Jadi kan kalau zaman dulu, terutama masih zaman-zaman peperangan gitu ya, banyak orang itu kan laki-laki itu kan dikebiri supaya tidak punya anak, tidak bisa melakukan apa ya, yaitu tidak bisa melakukan reproduksi gitu ya. Nah akibatnya hormon testosteron si laki-laki itu kan karena dikebiri nggak bisa disalurkan lewat reproduksi, akhirnya menjadi otot-otot yang membuat tubuhnya menjadi kekar. Nah itu biasanya dulu zaman-zaman dulu banyak prajurit itu yang dikebiri biar jadi prajurit yang kuat. Nah di India ini hijrah ini ya kurang lebih sama, meskipun ada juga yang mengistilahkan hijrah itu sebagai orang yang melakukan pergantian kelamin seperti itu. Nah di India hijrah itu kayak ibarat dua sisi mata koin. Kadang disebut sebagai sosok yang sakral, yang suci, kadang juga sebagai sosok yang sekuler, yang jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, mereka disebut suci karena mereka ya tidak bisa melakukan reproduksi. Artinya mereka tidak punya hawa nafsu atau mereka tidak ingin melakukan hal-hal aktivitas seksual. Mereka bisa fokus untuk beribadah, mereka bisa fokus untuk mengabdi kepada negara, mereka bisa, pokoknya dia sudah tidak lagi terpikat dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah tidak, hidupnya sudah fokus ke hal yang lain, dan enggak remeh-temeh seperti itu. Nah, bahkan dianalogikan itu seperti dewa, karena dewa-dewa dalam Hindu itu kebanyakan androgini. Androgini itu ada yang mengatakan misalnya dewa-dewa itu tidak punya kelamin, atau dewa-dewa itu juga kadang bermanifestasi menjadi sosok laki-laki, kadang bermanifestasi menjadi perempuan. Artinya dewa-dewa dalam itu tidak punya satu jenis kelamin spesifik. Nah, hijrah ini diibaratkan seperti para dewa seperti itu. Nah, itu. Kemudian selain disebut saklar, mereka juga disebut sekuler. Artinya ya karena tadi yang sakral tadi ditinggi-tinggikan ibarat seperti dewa, yang sekuler ini justru anjlok sekali. Artinya mereka, karena mereka itu nggak bisa bereproduksi, akhirnya mereka itu banyak juga yang terjun dalam pelacuran karena mereka misalnya diajak berhubungan itu mereka tidak akan bisa menghamili, tidak akan bisa apa namanya, ya tidak akan bisa hamil, tidak bisa melanjutkan reproduksi, sehingga orang ketika bertransaksi seksual terhadap hijrah itu mereka merasa ya bakalan aman, nggak bakal ketahuan seperti itu. Nah, jadi hijrah ini seperti yaitu dua sisi mata koin yang melekat pada mereka. Nah, jadi hijrah ini sangat lekat juga dengan LGBTQ, sedangkan dalam Hindu sendiri LGBTQ itu dilarang, artinya nggak boleh ada perkawinan sesama jenis kelamin, artinya laki-laki nggak boleh menikah dengan laki dan sebaliknya perempuan menikah dengan perempuan. Sedangkan hijrah ini karena dia itu dianggap di luar jenis kelamin laki-laki dan perempuan, sehingga mereka itu ya di dalam agama Hindu tidak dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Yang tabu itu kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, hijrah ini di luar laki-laki dan perempuan itu sendiri. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.